bayani wuqu'il fi'l. Dia akan menunjukkan makna bukan hanya sekedar informatif, tetapi dia akan bermakna sesungguhnya betul-betul. Maka di sini kita lihat pada contoh Muhammadun qa'imun. Setelah masuk kana menjadi Muhammadun qa'iman. Tidak lagi dia tadinya rofa di khobar ini, maka kemudian di sini qa'iman. Maka ketika kita ingin nu'abbir, kita ingin mengungkapkan bahwa hadhihi surah jamilah, maka ketika dia muannas kita berikan identitas muannas karena tak ini namanya tak tahnis. Kanat hadhihi surah, berarti menunjukkan betul-betul gambarnya memang bagus gitu. Ya. Nah, ketika dia masuk pada yang mufrad muzakkar, maka dia tidak lagi, tadinya dia mubtada, kemudian berubah kana menjadi isim kana, qaiman menjadi khobar kana, tidak lagi qaimun. Dia akan berubah menjadi nasab. Maka ini yang dimaksud dengan tarfa'ul isma wa tansi'ul khabara. Apa tadi yang dimaksud dengan tarfa'ul isma wa tansibul khabar? Isim yang dimaksud di sini adalah asalnya mubtada, khobar di sini khobarnya mubtada yang kemudian menjadi khobar kana. Itu yang paling penting dipahami. Jadi maknanya libayani haqiqati wuqu'il fi'l atau haqiqati syai' al-mu'abbar minha. Jadi kita ingin mengungkapkan satu fakta yang betul terjadi. Kita ingin mendeskripsikan sesuatu yang memang benar seperti apa yang terjadi, apa yang sebenarnya. Nah, ini tadi dia masuk pada muzakkar mufrad. Ini juga muannas mufrad. Kalau misalkan sekarang Fatimah, qa'imatun, masukkan kana. Kana atau kanan? Kenapa kanan? Muannas. Fatimatu qaimatan. Kenapa nasab? Karena masuk amalannya. Berubah amalannya dengan masuk kana. Berarti betul-betul di sini hanya kalimat informatif. Fatimah qaimah, dia berdiri. Oke, kita lihat sekarang pada contoh yang kedua. Perhatikan, di contoh pertama dia mufrad. Pada contoh ini mufrad, muannas atau jamak? Mufrad, tasniyah, jamak? Tasniyah. Dari mana tahu? Kenapa ada alif nun. Baik. Sekarang kalau kita masukkan kana, apa perubahannya? Kana qaimaini. Betul? Yakin? Yakin sama teman. Kanat qaimaini. Baik. Tadi di sini dia rofa dengan dhamma. Kalau di sini rofa dengan alif. Kalau di sini dia mansub dengan fathah, kalau di sini mansub dengan ya. Oke, kana talibani qaimaini. Berarti di sini mufrad, di sini tasniyah. Sekarang at-talibuna.
imuna, karena di sini dia statusnya sebagai mubtada khobar. Jamak muzakkar salim. Baik, berarti ini contoh satu mufrad tasniyah jamak. Karena masih pada posisi fi'il madinya. Kita lihat sekarang yang muannas. Masuk kana. Kanat tolibatani Kanat qalibatani qaimataini. Kenapa bisa dari qaimatani ke qaimani? Tasnya nasab dengan siapa? Kenapa dari qaimatani ke qaimataini? Dia berubah itu kenapa? Masuk kana, taib. Terus kenapa dia kita kasih kana? Ada tak mati karena muannas, taib. Itu yang perlu dipahami. Sekarang kita lihat al-talibatu. Perhatikan. Ini bentuk apa ini? Jamak muannas. Qaimatun. Masuk kana menjadi kanat. Nah, sekarang kalau ada alif lam di depannya, apakah dia mati atau enggak? Kanati, toib. Kanati tolibatu qaimatin. Dia sedang baris atas atau baris bawah? Atas, tapi ini baris bawah ini. Karena jamak muannats salim. Tanda nasabnya dengan kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak muannats salim. Baik. Nah, ini baru kana kanat, dua varian. Sekarang kita lihat bentuk mudhari'nya. Kana bentuk mudhari'nya. Ini kan madi nih. Yakunu. Oke. Sekarang coba masukkan ini. Apakah ada perubahan ketika dia mudhari'? Tidak. Yakunu Muhammadun qaiman. Berarti kalau dia muannas tasniyah di sini ka yakunu at-taliba nih qaimaini. Kemudian kalau dia jamak yakunu talibuna qaimina. Baik, yang ketiga yang perlu kita perhatikan bahwa bentuk kana dari tasrifan madi ke mudhari memiliki amalan yang sama. Bedanya pada saat dia muannas, biasanya pada fi'il mudhari tandanya dia muannas. Ta berarti dia takunu atau qaimatan. Sekarang kalau di atasnya nah, dia jamak yang benar mana? Imatin. Imatin. Baik. Bedanya ketika dia muzakkar ada iya. Baik, perhatikan yang di situ. Kalau dia muannas ta. Baik, sekarang saya tanya yang di belakang. Amalan kana merubah bentuk mudhari, merubah baris daripada mubtada atau khobar? Hah? Mubtada, dia jadi apa? Jadi apa? Isim kana. Jadi apa?
mubtada'nya jadi, kan tadinya mubtada masuk kana, dia akan berubah status atau tidak? Berubah dari mubtada menjadi khobar, bukan. Dari mubtada menjadi isim kana, dari mubtada menjadi isim kana, dari mubtada menjadi yang tadinya menjadi khobar biasa menjadi khobar kana. Kenapa kita pakai kana dalam kalimat informatif? Libayani hakikati wuqu'il fi'li, untuk menunjukkan bahwa peristiwa benar-benar terjadi. Apa yang kita deskripsikan itu betul-betul memang ada. Hadhihi surah jamilah, itu mubtada khobar. Hadhihi surah jamilah. Sekarang kita ingin meyakinkan pendengar, mengatakan kanat hadhihi surah jamilah, karena betul peristiwanya. Maka nanti ketika kita baca Al-Quran, misalnya laqad kana, ada kana di sana. Laqad kana menunjukkan fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, kemarin ada mubtada muakhar, ada khobar muqaddam. Laqad kana lakum. Nah, ini kemarin ada materi yang kita sampaikan bicara soal mubtada muakhar. Laqad kana lakum. Ingat, ini rofa, ini jar majrur. Berapa kata ini? Dua, terdiri dari li dan kum. Ini berapa kata? Dua, fi dan rasuli. Nah, maka di sini dia ini ketika baris rofa hakikatnya kalau dia aklam itu jamak dari kolamun atau miklamatun? Aklam. Jamak dari Ya, miklamat. Ya, miklamat. Ya. Sekarang kita bilang 3 pulpen ini mahal. Bahasa Arab kanat haula baik, lanjut. haulai miklamatun goliatin. Goliatin. Yang sebelah sini. Saya tawari lagi yang ketiga. Sahih. Yakin. Ingat, haula itu untuk apa? Untuk yang berakal. Berarti tetap kita gunakan hazihi. Hazihi miqlamatun ghaliyatun. Masuk kana menjadi kanat. Hazihil miqlamatun. Kalau alif lam tak boleh bertanwin. Hazihi kanat hadhil miqlamatu Goliatin. Jadi yang sahih, yang benar itu hadhil miqlamatu goliatin. Baik. Itu sudah kita pahami yang mufrad, tasniyah, jama', muzakkar, muannas. Sekarang 2, 4, 6, 8 nih. Ini jama' atau tasniyah? Jama'. Sekarang saya contohkan, belum masuk ke penjelasan saya, tapi saya coba dulu. Zaidun yaktubur risal. Apa artinya? Menulis pesan, menulis surat. Oke. Sekarang masuk kanan. Masuk kanan.
Kan tadi isim, sekarang ini isim, fi'il, isim. Strukturnya. Buka kembali. Mubtada khobar, minimal standarnya mubtada khobar, isim. Ada yang isim plus isim, fi'il, isim. Fi'il, isim itu statusnya jadi khobar. Oke, berarti sekarang kalau khobarnya terdiri dari jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Berarti ketika Zaidun yaktubur risalah. Baik, jadi. Baik. Karena Zaidun yaktubur risalatan. Yaktubu risalatan. Nih. Zaidun yaktubur risalah. Yaktubu risalatan, tidak masalah. Yaktubur risalah boleh. Sekarang masuk kana. Risalatan. Di sini pakai kana, di situ pakai yakunu. Benar? Salah? Sahih am khata? Sahih. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Boleh pakai bentuk madhi, boleh pakai bentuk mudhari. Kanas. Oke, baik. Jadi di sini karena rodatun itu adalah muannas, jadi ketika kana digunakan maka ini tidak tepat. Jadi apa yang disampaikan temannya itu benar, ya, apa adanya. Jadi harusnya menggunakan kana. Baik. Ya. Nah, ini udah itu baik. Kemudian di kana plus domir. Biasanya dia hanya menyajikan materi-materi yang terkait dengan kana dalam bentuk dasar. Nah, yang kemudian sampai ke kana isim kana muakhar, khobar kana muqaddam itu dia diperkuat materinya di bentuk mubtada muakhar dan terus Kaunuhia samian. Sami'an muzakkar muannas. Muzakkar muannas sami'an. Muzakkar berarti Kaunu huwa samian. huwa itu ketika dia jadi mudhofun ilaih, dhamirnya huwa itu mutasil mufasil. Oh, kaunu bi huwa bi Kalau dia jadi mudhofun ilaih berarti kaunun bihi samian. kaunun bihi sami'an. Oke. Begini dia. Jadi ketika dia mudhofun ilaih berarti kan dhamirnya adalah mutasil majrur. Huwa berubah jadi mutasil majrur. Ya na kaki kumakum kunna. Huwa berubah jadi kaunuhu sami'an. Baik, jadi kan begini dia maksudnya saya sebelum kita lanjut ke situ nih. Oh iya. Iya, masdar kan kana yakunu kaun. Maka ketika dia bersifat maha mendengar, berarti dia kaunuhu sami'an. Sami'an bisam'ihi. Ini dia maksudnya saya tadi itu. Huwa itu berubah menjadi hu. Karena domirnya adalah domir mutasil majrur dengan dua sebab, masuk huruf jar dan mudhofun ilaih. Jadi dia adalah kaunuhu sami'an. Kalau dia mengatakan mahiratan berarti kaunuha mahiratan. Sami'in. Bentuk apa itu sami'in? Sami'un, sami'ani, sami'una, sami'in. Jamak muzakkar salim. Berarti ketika dia digunakan bentuk masdar
kaunuhum sami'in. Oke, sudah selesai? Nah, baik, perhatikan sekarang. Pada saat pembahasan domir, ya domir ada mutasil, ada munfasil. Yang mutasil itu adalah domir yang bersambung. Apakah dengan yattasilu bil fi'il au bil ism? Dia bersambung dengan isim atau fi'il. Nah, biasanya ketika ini adalah domir rofa. Domir rofa mutaharrik. Yang dia itu bisa jadi fa'il, naibul fa'il dan juga isim kana. Nah, sekarang kalau koma dulu nih. Pada contoh yang lazim, koma ditambah dengan tu. Bentuk struktur kalimatnya berbunyi ya apa? Qumtu. Sebesar suaranya enggak apa-apa. Qumtu. Qumtu. Dari kata koma plus domir tu menjadi qumtu. Oke. Nah, sekarang pada contoh masuk kita di sini on the track di kana. Kana plus tu menjadi kun. Tolibi. Yang di belakang kanu Tolibina. Kenapa tolibina? Jamak muzakkar salim. Oke, sekarang kunna. Yo, mana yang benar nih? Siapa yang tolibani? Tolibatin. Mahiratin. Ini dia kalau kemudian kita gunakan. Sekarang saya coba. Kita akan saya bilang dia pengusaha yang kaya. Pakai kana. Kana? Kok kana bernian? Kan pedagang. Enggak, pedagang. Apa pedagang? Tajir. Enggak, bukan kunta. Kan dia kita mau ini dianya kita mau. Dia pedagang yang kaya. Kana tajiran goliatan. Goniyan. Kana tajiran goniyan. Sekarang saya bilang 2 orang. Itu di belakang tuh, pedagang yang kaya. Pakai domir. Dia 2 orang laki-laki. Kana Goniyaini. Iya. Sekarang saya bilang Ustazah fit dengan Ustazah siapa? Uswatun atau 2 orang nih. Berarti dia ada di sini. Tidak ada. Berarti dia domirnya domir goib. Muannas muzakkar. Ya. Ustazah Fitri, Ustazah Uswatun, guru kelas 2. Dua. Kan goib. Iya. Kanan. Manas. Ustazataini Fil fasli. Ya. Kanata mudarrisataini fil fasli tsani.
Oke, sekarang mana itu? Kita ingin mencontohkan sekarang mengungkapkan musola dan asrama berdampingan. Dua bangunan yang berdampingan, yang berdekatan. Apa berdekatan? Mutaqaribun. Sekarang maskan Abdullah wal musalla, bangunan apa bahasa Arabnya? Binaan, binaun, binaun mungkin. Ya, baik. Jadi mabani bangunan. Binaun berarti dia kalau dua, dua bangunan. Bina. Manakala kemudian kita partisi, contohnya kita turunkan, ya kita modifikasi dari satu contoh ke contoh lain. Nah, ingat yang tadi sebagai evaluasinya, saya minta contohnya kita sepakati tadi, saya mencuci baju pada hari libur. Itu kemudian disinergikan, dimasukkan dalam komposisi contoh kana plus domain. Oke? Terima kasih atas atensi dalam diskusi kita. Ya. Termasuk juga kita berikan apresiasi kepada semua yang sudah melayangkan pertanyaan, melakukan koreksi terhadap jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Harapan saya adalah tolong mufradah wahidah takbir katsir. Satu kosakata, banyak ungkapan. Mau kita pakai jumlah ismiyah, mau kita pakai jumlah fi'liyah, itu terserah, maknanya sama. Ya, jadi untuk membantu kita lebih terbiasa dalam berkomunikasi. Akan lebih elok sebenarnya, enaknya itu ketika kita di grup-grup itu berbicara juga cobalah berdiskusi, jangan hanya cuma video call gitu lagi apa gitu. Cobalah berdiskusi lewat video call di WhatsApp itu tentang kesulitan belajarnya. Ya, oke, kalau ada hal-hal yang mungkin terlupakan dalam pemaparan materi dan penjelasan Ustadz hari ini, insya Allah nanti kita akan evaluasi pada minggu yang akan datang. Akhirul kalam, Allahumma fiq wal hadina sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.